Puji Tuhan. Shalom teman-teman BIC. Shalom. Shalom. Saya mau tangan-tangan yang terangkat dong hari ini. Kita mau bersuka cita hari ini. Kita mau meninggikan Tuhan hari ini. Amin. Amin. Masih dalam suasana tahun baru. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru juga buat teman-teman. Karena belum semuanya saya ucapkan dan belum semuanya ketemu. Satu hal teman-teman yang saya banyak terima dari Tuhan. Segala sesuatunya bisa berlalu. Semua sakit penyakit bisa datang. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Semua yang Tuhan janjikan kepada kita seperti Tuhan setia terhadap kita. Apa yang Tuhan kasih kepada kita, Tuhan tidak akan pernah tidak akan pernah ingkari teman-teman. Amin. Amin. Yuk teman-teman, sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bilang, Tuhan, walaupun musim boleh berganti Tuhan, tapi kasih setia Tuhan ada untuk setiap kami Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes, kami yakin Tuhan Kau melindungi dan memberkati setiap kami Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yakinlah teman-teman tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama angkat tanganmu dan nyatakan dengan iman. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Biarkan sidang jemaat BIC saja yang menyatakan pujian ini kembali. Selalu. Yes Tuhan. Biar menjadi pengakuan setiap kami Tuhan, anak-anak BIC-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Ku yakin
sidang jemaat Tuhan, naikkan pujian bagi Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari siap-siap teman jemaat Tuhan, bersama-sama angkat pujian kita bagi Dia. Haleluya. Naikkan pujian bagi Dia, sebab Dia Allah yang setia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siap sidang jemaat Tuhan, kita sama-sama rasakan kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Sepanjang tahun boleh berganti. Yakin dan percayalah teman-teman, Tuhan selalu ada untuk setiap kita. Tuhan selalu setia untuk setiap kita. Amin teman-teman. Haleluya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anakmu di tempat ini Tuhan, kami mengangkat pujian kami Tuhan, penyembahan kami terhadap kepada Engkau Tuhan. Kami ingin tinggikan Engkau Tuhan, Raja dari segala Raja Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari setiap sidang jemaat Tuhan, naikkan pujian ini kembali. Tuhan selalu, yes Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Ini siap kami Tuhan, jemaat biasimu ada di tempat ini Tuhan. Kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan di atas tengah-tengah pujian kami Tuhan. Pimpin ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau saja yang beracara di ibadah kami Tuhan. Kami ingin menikmati Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Haleluya. Teman-teman boleh persilakan duduk dulu. Kita akan mendengarkan kesaksian sebentar dari teman kita. Ada Desi. Waktu dan tempat saya persilakan. Kaget cepet banget. Oke, shalom teman-teman semua. Jadi sebenarnya tuh 2 minggu lalu kan saya dengar itu kan ikut ibadah. Terus kayak yang WL-nya itu ke Unsui. Jadi di mana hari Senin setelah ibadah hari Seninnya itu kayak saya diingetin gitu. Yuk kesaksian. Gitu. Terus kayak di dalam hati nego sama Tuhan. Tuhan, tapi aku nggak pandai ngomong, aku nggak pandai untuk berkata-kata gitu. Nah terus saat itu kayak diingetin lagi gitu. Dulu aku pernah berdoa sama Tuhan. Sebelumnya aku orang yang suka banget dengar kesaksian. Kalau di TV ada kesaksian yang kayak aku lupa acaranya namanya apa. Tapi itu kayak reka adegan gitu. Diambil dari kesaksian nyata. Aku suka banget denger kesaksian-kesaksian orang gitu kan. Terus aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku pengen ngalamin Tuhan langsung gitu. Aku pengen hidupku tuh juga jadi kesaksian buat banyak orang. Terus diingetin tuh kayak ada sebuah film cuplikan kayak waktu zaman youth aku suka kesaksian di youth. Kayak sebelum pandemi suka kesaksian, kayak banyak banget pertolongan Tuhan tuh yang nyata banget gitu dalam hidupku. Dari cari kerja, dari sekolah, terus kayak banyak hal yang Tuhan tuh lakukan gitu dalam hidup saya gitu. Terus kayak ini deg-degannya tuh dari hari Senin, dari 2 minggu lalu gitu kan. Terus sekarang udah sampai hari H-nya juga deg-degan banget gitu. Aku tipe orang yang nggak bisa demam panggung kalau bisa dibilang. Jadi ini kesaksian dari saya. Kalau setiap awal tahun kita suka tulis wish kan teman-teman. Terus aku selalu cantumin nomor pertama itu, aku rindu orang tua aku boleh kenal Tuhan gitu, karena papa mama masih muda. Nah terus tahun berlalu kayak mama papa masih belum percaya sama Tuhan, tahun berlalu masih belum percaya sama Tuhan. Terus di tahun 2017 gitu papa kena sakit. Papaku ini mungkin sama kayak orang tua di sini atau sama kayak orang tua pada umumnya gitu, yang kalau sakit tuh nggak pernah bilang, kayak nggak mau nyusahin anaknya gitu. Jadi kayak waktu ketahuan sakitnya apa, aku yang pertama kali sadar papa sakit kan, karena di situ papaku mulai perutnya buncit gitu kan, kayak susah buang air besar. Terus di situ aku kayak mulai mention itu, Tuhan, ini kenapa ya papa? Aku tanya papa, kok perutnya makin gede sih papa? Terus ternyata dia baru bilang gitu, dia susah buang air besar. Terus aku coba beliin susu beruang ya pak, gitu kan. Terus kayak kita mulai coba pengobatan, berbagai pengobatan gitu kan. Dan di situ kondisinya itu kita nggak ada knowledge tentang asuransi, gitu. Jadi kita tuh nggak punya backup asuransi sama sekali. Jadi ya perlu keluar duit banyak, terus cuma bisa ngandelin BPJS gitu kan. Terus kayak dipersulit semuanya gitu. Terus yang tahun 2017 mulai ketahuan pengobatan segala macam, kita coba usahain. Terus aku tetap gitu bergumul sama Tuhan, Tuhan
tolong Tuhan, tolong papa. Aku gak mau kayak gitu. Maksudnya papa gak di dalam Tuhan gitu waktu meninggal. Karena kan itu pas ketahuan itu langsung kankernya stadium 4 gitu kan. Dokter pun juga udah saranin kalau misalnya mau pengobatan kemo segala macam itu gak akan memperpanjang umurnya gitu. Terus puji Tuhan gitu kan, di tahun 2019 bulan Mei itu papa udah mulai diajak-ajakin ke gereja segala macam. Dan di bulan Mei-nya dia ambil kesempatan buat dibaptis. Itu kayak wow, dia yang mau sendiri gitu. Aku bener-bener yang oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kayak bener-bener yang wisaku tuh langsung terkabul gitu saat itu. Terus kayak aku suka ibadah sama papa di gereja lain yang kayak khusus orang tua gitu kan. Itu bener-bener yang kayak semangat banget. Itu kayak sukacitanya tuh luar biasa banget deh gitu. Terus waktu berjalan, puji Tuhan papa cukup lama gitu prosesnya. Dari 2017, 18 itu sekitar, maksudnya proses dia untuk sampai ke tahap dimana di bulan Oktober gitu kan dia akhirnya dipanggil pulang. Dan dalam hati aku tuh sedih gitu, sedih banget yang Tuhan, ini aku yang deket banget sama papa gitu, aku yang sedekat itu sama papa sampai kayak cici-cici gue pun yang lain gak suka gitu, kenapa sih lu yang disayang banget gitu sama papa. Ya dalam hati aku, ya mana bisa sih gue pilih gitu kan, papa kan yang sayang sama gue gitu kan dalam hati. Terus kayak Tuhan kasih ketenangan gitu, yang aku ambil bersyukur banget Tuhan kalau Tuhan tuh papa berada dalam yang tepat, di jalan yang tepat gitu saat dia boleh Tuhan panggil. Dan aku tuh sedihnya tuh bukan sedih yang gimana loh, tapi kayak damai, cuma bisa bilang Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Tuhan udah ya gitu, saya terima kasih banget dah sama Tuhan. Terus kayak setelah 2019 kan kita tahu teman-teman kita semua ngalamin pandemi kan. Dan di situ Tuhan tuh kayak nunjukin gitu. Wow, aku nggak bisa bayangin kalau misalnya papa masih ada saat 2020 pandemi. Aku nggak tahu gimana dia survive gitu. Gimana dia harus ke rumah sakit lagi untuk berjuang. Terus ada COVID. Kayak aku tuh kayak Tuhan tuh kasih tahu gitu. Ini gue punya rencana yang indah loh. Gitu. Maksudnya kayak bapak nggak perlu ngalamin kesalahan untuk pandemi gitu-gitu. Maksudnya kayak Tuhan tuh udah settle waktunya yang terbaik gitu. Terus aku tuh kayak diingetin lagi gitu Tuhan. Kayak aku tuh ngerasa hidupku tuh kayak sebuah puzzle gitu. Dimana kita adalah wadahnya. Terus puzzle-puzzle itu, potongan-potongan puzzle itu kayak masalah gitu dalam hidup kita. Terus Tuhan sendiri gitu yang taruh. Kalau misalnya setiap puzzle itu udah mulai dibentuk gitu kan, udah mulai kelihatan bentuknya, ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukin gitu loh. Ini loh gue mau ngajarin lo ini. Terus kayak aku tuh kayak amazed gitu sama kuasanya Tuhan. Makasih banget Tuhan buat pengertian yang Tuhan kasih tuh. Setiap pelajaran, setiap masalah yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kita tuh kayak ada maksudnya, dan Tuhan kasih itu, maksudnya pengertian itu gitu. Dan gitu sih maksudnya. Mungkin minggu depan saya juga lanjut kesaksiannya karena takut menguras waktu gitu. Oke, terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Desi. Wow, kesaksian yang luar biasa. Di mana Tuhan bekerja untuk menyelamatkan Papa dari Desi. Amin teman-teman. Kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri lagi. Kita mau naikkan pujian. Bersyukurlah. Kali ini saya minta teman-teman untuk kita sama-sama bisa bergerak. Karena musiknya enak. Oke. Sama-sama boleh ikutin singer yuk. Mari katakan haleluya. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar
Biarkan bernafas memuji Sang Raja di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Mari siapa anak Tuhan, angkat tanganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja di atas bumi dan di dalam samudra. Mari siap-siap melompat buat Tuhan. Bersyukuri rahmat Kita mau lompat bersama-sama. kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Musik memuji Tuhan. Mari siap sidang jemaat Tuhan. Kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Angkat tangan kita kembali saudara. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 Haleluya. Haleluya. Saya melihat teman-teman BSI masih malu-malu nih. Kita mau sama-sama ikutin gerakan yang terakhir yuk. Dari singer-singer, gampang sekali, cuman ke kiri 2 kali, ke atas 2 kali. Oke? Coba ya, 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na na
Teman-teman dipersilakan duduk-duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian kedua dari Mario. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat malam teman-teman. Saya izin buka masker ya. Kan kita udah nggak PPKM lagi. Oke. Tenang sekali ya. Deg-degan. Hari ini kami ingin memberikan kesaksian mengenai kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau tadi Desi ada bicara sedikit bahwa kehidupan kita tuh kayak puzzle yang dipasang satu-satu sama Tuhan ya. Nah kami tuh merasakan hal yang sama, yang nyata gitu ya. Banyak sekali sebenarnya dari perjalanan kami yang bisa disaksikan. Tapi saya akan membagikan mungkin beberapa hal saja. Jadi ini bermula sebenarnya dari masa-masa sebelum COVID ya, sebelum pandemi. Teman-teman yang udah lama mungkin tahu ya, kalau saya itu kerjanya kan sebagai musisi, musik tukang amen ya. Gitu. Teman-teman yang di belakang sini juga banyak tahu semua, teman-teman pemusik. Nah, beberapa kali itu saya bilang sama istri kan, kalau saya tetap mau kerja begini. Saya suka musik dan musik itu udah passion saya bilang. Kayaknya susah banget untuk saya melepaskan pekerjaan ini untuk berubah menjadi pekerjaan kantor. Walaupun saya punya pendidikan di strata 1 ya, gitu ya. Tapi saya rasa kok kayak saya senang gitu loh ngelakuin hal ini. Tapi seiring dengan berkeluarga dan lain-lain, karena istri bukan dari kalangan musisi juga, jadi istri bilang, saya kerja, ayolah kamu coba deh kerja juga gitu ya. Jadi saya bilang ya udahlah, saya coba-coba lah gitu ya. Saya coba-coba, berapa kali saya coba-coba, interview pertama berhasil lewat gitu ya. Nah, begitu interview kedua, ketiga berhasil lewat, orang kan senang, wah hore keterima kerja gitu ya. Saya sedih loh, saya sedih. Pada satu masa saya ngelamar kerja, interview pertama lewat, pas interview kedua, ternyata hari itu ditelepon disuruh balik lagi siangnya. Saya bingung saya mau balik apa enggak ya gitu ya. Kalau saya balik ntar keterima kerja gitu ya. Tapi kalau enggak balik, nanti saya bilang apa sama istri waktu itu masih kita udah menikah belum ya? Belum ya, waktu itu belum menikah. Bilang apa sama pacar saya gitu. Akhirnya saya datang interview kedua, begitu interview kedua kayaknya bagus nih, tapi belum dikasih tahu. Saya waktu itu masih naik motor, saya pulang sambil naik motor, tutup helm, saya nangis-nangis, Tuhan, saya sedih banget gitu. Sedih banget, jangan sampai keterima kerja, karena saya gak mau kerja kantoran gitu kan. Nangis saya, beneran saya nangis itu, saya nangis beneran. Karena saya bilang, Tuhan saya gak mau. Tapi puji Tuhannya gak diterima. Bukan gak diterima lah, gak dipanggil lagi. Berarti kan gak lolos ya. Ya puji Tuhan gak lolos, masih jadi musisi lah hari itu ya. Gitu. Nah hari demi hari itu, nah ini yang saya mau bilang bahwa Tuhan itu persiapkan segala sesuatu. Bahwa Tuhan menyiapkan apa yang Tuhan mau lakukan buat hidup saya untuk memelihara saya di masa mendatang. Saya percaya mungkin sama seperti kisahnya. Ini maksudnya bukannya gimana ya, cuman saya baca Alkitab gitu ya. Saya baca Alkitab sama seperti Yusuf dipersiapkan Tuhan dari masih kecil untuk memelihara satu bangsa yang besar gitu kan ya. Nah ini kayak Tuhan siapin saya untuk memelihara hidup kami di masa-masa sulit gitu. Akhirnya saya belajar, saya belajar untuk kerja ya, karena ada dari satu pelayanan waktu itu gembalanya nawarin kerja deh, mau nggak? Saya tanya kerjanya gimana? Oh setengah hari aja deh, dari jam 9 sampai jam 1, abis itu bebas. Oke lah, saya pikir saya masih bisa main musik di mana-mana, saya masih bisa ngajar. Oke lah, fine gitu ya. Nah akhirnya setelah 5 tahun bekerja ada satu masa itu di tahun 2018
saya tuh galau banget. Kenapa? Karena kan penghasilannya stuck ya. Di situ-situ aja. Kerja cuma 3 jam sehari kok. Penghasilannya stuck di situ-situ aja. Terus saya bilang, saya gimana ya Tuhan? Ini udah punya anak loh. Udah punya Kara waktu itu. Istri penghasilannya makin lama makin tinggi. Karena kan jenjang karir ya. Makin baik. Dan saya masih di situ-situ aja gitu. Walaupun secara pemasukan lebih cukup baik dari istri. Karena kan masih ada main musik dan lain-lain. Di entertainment juga masih ada. Tapi seperti ada yang mengganjal di hati saya untuk saya mau gimana ya gitu ya. Tapi saya nggak mau ngelamar kerja gitu ya. Akhirnya saya berdoa, saya bilang ini Tuhan, saya mau kerja, tapi saya kasih syarat. Tapi saya mau kerjaannya yang satu, sesuai dengan passion saya. Yang kedua, saya mau waktunya bebas. Yang ketiga, saya nggak mau yang rumit-rumit lah. Setahu saya kan kalau pekerjaan di kantor tuh, kalau apalagi kantor-kantor yang besar ya, agak-agak rumit. Tapi kalau nggak masuk kantor gede, gimana mau dapat gaji gede gitu ya. Mungkin teman-teman nanya, kenapa nggak buka usaha aja? Banyak faktor lah. Salah satunya mungkin modal kurang ya. Modal kurang. Kemudian juga kayaknya saya nggak bakat dagang ya. Saya lebih bakat memberi kayaknya buat orang. Soalnya kebanyakan daripada dagang tuh kayaknya riba ya. Cuman ya gimana lah. Entahlah. Tapi akhirnya waktu itu adalah satu tawaran tiba-tiba dari teman yang bilang bahwa kamu mau nggak pegang sekolah musik di sini di tempat saya yang bekerja sekarang gitu ya. Nah di awal-awal itu saya bingung gitu kan, maksudnya ini bener nih, ini kerja kan 9 to 5 ya. Saya ragu-ragu gitu. Tapi ya sekali lagi Tuhan menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Akhirnya di masa-masa kegalauan saya itu istri bilang sama saya, udah lalu coba ngelamar lah. Nah waktu itu kenapa saya nggak mau coba ngelamar? Karena sepanjang hidup saya sampai seumur itu sampai tahun 2018 itu gak pernah sekalipun saya kerja itu dengan ngelamar. Saya main musik ataupun saya ngajar ataupun saya dapat job apapun itu semua panggilan. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen minta tanda. Tandanya adalah saya dipanggil. Saya gak mau, gengsi dong. Saya gak mau datang ke sana gitu ya. Tapi ya itu hati itu semakin galau kayak seakan-akan gini. Enggak, kayaknya you have to take this job kayaknya. You have to take this job. Tapi gimana? Gue belum dipanggil nih gitu ya. Gue belum dipanggil. Tapi kayak akhirnya saya konsultasi lah ya. Saya sharing, minta masukan beberapa teman. Beberapa teman akhirnya bilang sama saya begini. Ya udah, kan nggak ada salahnya dengan lu coba bertanya doang gitu kan. Akhirnya dengan berdoa dan lain-lain, akhirnya saya ambil keputusan untuk saya bertanya lah. Saya bertanya sama bosnya, saya ngomong, ini aneh. Jadi bosnya cuma nanya gini, begitu saya datang saya bilang gini, bos saya cewek ya, saya bilang, Bu saya pengen kerja di sini. Kamu mau kerja di sini? Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi head koordinator lah. Mau jadi jabatannya di situ branch koordinator atau branch manager gitu kan. Koordinator cabang, manajer cabang. Saya bilang, terus ditanya, emang kamu bisa apa? Lo kan, kamu bisa apa? Bingung saya gitu. Terus saya merasa, ditantangin lah gue nih gitu ya. Keluarlah gitu. Kebetulan saya strata 1 ilmu advertising kan, marketing komunikasi. Keluarlah semua ilmu. Akhirnya ke pelajaran kuliah kepake juga nih gitu. Dibikin lah. Saya bikin satu program, tapi karena mungkin saya nggak biasa di kantor. Dan bos saya bilang, udahlah you datang ke rumah aja interview katanya. Saya datang ke rumah interview. Saya cuma bawa 1 lembar kertas, saya nggak bawa CV, saya nggak bawa apa-apa, saya nggak bawa sertifikat dan lain-lain. 1 lembar kertas isinya plan apa yang saya mau lakukan 1 tahun. Terus dia bilang, oke, gimana Mario? Saya bilang, nih plan saya. Dia baca plan saya, wah bagus ya plan kamu ya, dia bilang ya. Ya udah, next step deh, kamu minta berapa? Saya sebutlah 1 angka, saya minta gaji sekian, all in ya, saya bilang. All in tuh artinya saya pegang manajemennya, saya pegang sekolah musiknya, saya ngajar juga udahlah yuk gak usah bayar lagi lah, itu udah all in. Karena angkanya saya udah hitung-hitung, bukan hitung, saya udah tanya ke teman-teman yang lain, lumayan tinggi lah di 2018 itu. Nah kemudian, wah tinggi juga kamu minta ya katanya.
Tapi oke lah, detik itu juga diokein. Saya kaget, diterima nih gitu ya. Diterima nih, aduh ini antara galau sama sedih kan. Kenapa? Karena kan saya pikir saya akan kerja 9 to 5. Tapi ternyata, saya tanya gini, saya bilang, terus saya oke, saya mau masuk mulai kapan? Terus dia ngeliat saya, terus bos saya bilang gini, kamu mau masuknya kapan? Loh kok jadi gue yang mutusin gitu ya. Terus saya tanya, ya ibu maunya saya masuk kapan? Ya kamu maunya masuknya kapan katanya. Terus karena saya ditanya saya bilang ya udah, saya ini pertengahan bulan saya masuk aja setengah hari, abis itu next month saya masuk full time. Ya udah oke. Pertanyaan kedua saya, jam kerja saya dari jam berapa sampai jam berapa? Jawabannya begini. Menurut kamu? Saya jadi bingung, kenapa ditanya ke saya ya? Ya kalau waktu itu mungkin saya, ya kayaknya saya gak usah masuk. Gitu mungkin gitu ya. Tapi gak, saya bilang, ya kayaknya saya harus ada di sana tiap hari. Tapi saya gak sebut jamnya. Ya sudah, oke, jalankan aja. Terus saya bilang, Bu saya ada kerjaan nih. Karena waktu itu saya masih pegang wedding organizer. Saya masih ngajar juga. Saya bilang saya gak bisa lepas langsung semuanya. Bertahap. Apalagi hal-hal yang waktu itu ada event-event yang harus saya pegang. Saya harus ambil. Tapi ternyata waktu ketika saya sampaikan itu dia bilang gini, kamu jangan pernah lepas ya itu ya katanya. Kalau kamu dapat job dari luar di jam kantor, you take it, ambil aja, itu berkat dari Tuhan katanya. Saya kaget loh, saya kaget. Begitu pulang, oke, saya mulai kerja. Begitu mulai kerja, memang ternyata saya nggak bisa bilang sesantai itu sih, bukan santai sih sebenarnya, tapi sebebas itu kira-kira ya. Gitu. Terus saya ngomong akhirnya saya masuk ke waktu itu saya ngomong sama teman-teman, gue diterima kerja nih, gitu ya. Tapi aneh loh kerjaannya. Masa kerjaan dapat gaji lumayan, masuknya jamnya suka-suka, masuknya mau kapan juga boleh, terus boleh ambil job di luar. Gitu. Saya bilang sama teman saya, saya cerita dengan beberapa teman, ada satu teman dekat saya ngomong, dia bilang gini, lu tahu gak sih gue dapat kerjaan aneh banget. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa seenak itu ya kerjaannya gitu ya? Terus teman saya cuma jawab gini, lu tahu gak? Lu kan selama ini cerita, lu itu doa, minta sama Tuhan. Begitu Tuhan jawab, kok lu kaget? Di situ hati saya terbuka. Saya kaget, oh iya ya, kenapa selama ini gue bingung? Mungkin selama ini ya, saya gak tahu teman-teman lain. Mungkin selama ini kita pikir ketika kita doa sama Tuhan, kita minta sesuatu yang mustahil. Tuhan gak bakal bisa kabulin, mungkin ya. Tapi ternyata ketika Tuhan kasih sebaik itu loh. Tuhan kasih sebaik itu, senyata itu sungguh apa yang Tuhan kasih buat saya. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman begini, itu baru permulaan. Ternyata apa yang Tuhan persiapkan buat saya jauh lebih besar. 2018, 2019, 2020 pandemi terjadi. COVID-19 masuk ke Indonesia pertama kalinya, and then tiba-tiba 2 bulan kemudian, boom, lockdown. Teman-teman tahu semua ya, lockdown, dan pemasukan semuanya tidak ada. Saya tidak mengecilkan teman-teman pemusik yang lain, tapi begini, saya ngelihat teman-teman saya yang di luar sana nggak punya pegangan. Sedih, hancur hati saya. Teman-teman saya yang tadinya punya job banyak banget, mereka harus berhenti, quitting job. Mall tutup, event habis, semua nggak ada. Mereka nggak punya pekerjaan. Mereka harus bergumul setengah mati untuk hidupin keluarganya. Bahkan ada beberapa yang banting setir. Ada ya teman-teman saya yang jualan, semua lah dijualin ya, jualan obat, jualan masker, jualan somai, dan lain-lain. Saya nggak bilang bahwa saya lebih hebat dari mereka, tapi yang saya mau saksikan begini, Tuhan itu persiapkan saya di tempat itu buat nyelamatin hidup saya dan istri. Buat teman-teman yang lain, pandemi kemarin setengah mati orang cari pemasukan penghasilan. Tapi tahun 2020, tahun 2021 berkat buat saya. 2020 pemasukan semua orang termasuk yang kerja gajinya pada dipotong. Kantor kami itu selain kantor sekolah musik ada kantor I.O. Kita tuh pameran di mall-mall, semua mall-mall seluruh ya terutama di Jabodetabek ini.
Dan semua mall tutup masa-masa itu. Nggak ada pemasukan sama sekali. Bos saya cuma bilang begini, Mario gaji bulan ini potong ya. Potong 20% aja katanya. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Toh semua orang juga gajinya dipotong. Tapi ternyata saya cuma dipotong 1 bulan. Padahal ketika masa-masa itu baru bulan pertama, bulan kedua mall nggak boleh buka. Teman-teman tahu sekitar 6-7 bulan mall nggak buka. Nggak ada pemasukan. Tapi di bulan kedua gaji kami diberikan full. Tuhan menyelamatkan saya, istri dan keluarga kami dalam masa-masa kesesakan. Bukan cuma itu yang luar biasa. Saya dan istri bisa, saya nggak bilang bisa nyelamatin lah ya. Saya dan istri bisa membantu teman-teman yang lain waktu itu dalam masa-masa kesesakan. Teman-teman yang saya bilang cerita, teman-teman ada yang jualan masker, jualan somai. Saya bilang sama istri, yuk kita bantu yuk, kita beli dagangan mereka. Teman saya yang jualan somai, saya bilang, saya beli 50. Bawa ya ke Alam Sutra, saya kan kantor di Alam Sutra ya. Teman yang tinggal di Bekasi, oke sip. Karena memang waktu itu nggak ada kerjaan, dari Bekasi dianterin ke Alam Sutra dan lain-lain. Banyak teman-teman yang kami bantu di masa-masa itu. Saya lihat Tuhan tuh memberikan kami tuh berkat di masa-masa itu untuk saya bisa nolong teman-teman yang lain di masa-masa itu. Itu belum selesai teman-teman. 2020 ya biasa ya, katanya kan kesempatan-kesempatan karena suami istri banyak di rumah, ya terjadilah kan kehamilan anak kedua. Tapi tenang, karena saya masih kerja tiap hari bolak-balik kantor, itu bukan karena tidak disengaja ya, tapi karena berkat Tuhan yang diberikan buat kami. Jadilah waktu masa-masa 2020 itu Javelin hamil, itu bulan apa ya mulai hamil ya? Pokoknya Nara itu lahir di bulan Januari 2021. Itu COVID lagi kenceng-kencengnya, kenceng banget ya. Masa COVID alpha ya. Bobby akhirnya kena masuk ke Wisma Atlet di akhir-akhir tahun. Kami tuh udah begini, udah puji Tuhan lah gak kena ya. Dokter udah wanti-wanti, ingat lu hamil, jangan sampai kena COVID. Begitu Bobby keluar tanggal 31 Desember ya, malam ya. Saya pelayanan Natal online dengan Sisil juga, dengan beberapa teman-teman yang lain. Online dong, online. Pelayanannya di sini, tapi kan ibadahnya online. Kagetlah waktu pertama dengar berita bahwa, ada yang positif nih. Positif apa nih gitu ya. Itu pas positif bingung kenapa, karena Javelin waktu itu hamil 9 bulan. Dan kami rencana harus itu melahirkan seharusnya di tanggal, kita mau sesar sebenarnya di tanggal 8 Januari. Nah inilah, kita udah siapin tanggal, siapin tanggal bagus-bagus, tetap Tuhan yang beracara, nggak bisa tanggal 8 Januari ya. Tanggal 31 Desember, cek PCR positif. CT value-nya rendah sekali. Hari itu cek, saya langsung bilang gini, udahlah kamu mengungsi deh ke rumah mama mertua. Ternyata mamanya dia maksudnya ya. Ternyata pilihan yang salah ya. Begitu udah, itu hari Sabtu, kemudian hari Senin dia cek, ternyata dia dan Kara juga sama-sama positif. Dan udah balik lagi ke rumah, akhirnya kami bareng-bareng lagi. Bertiga dan Nara masih di perut waktu itu. Pikiran pertama saya adalah begini, aduh COVID, hamil tua. Apa kabar dunia gitu ya. Tapi ini keajaiban yang saya mau kasih ke teman-teman. Banyak nih ya. Mohon waktunya sebentar lagi ya, mohon bersabar. Di Januari itu, begitu dia bilang ke dokter, dok, gue kena COVID nih. Dokternya bilang begini, aduh lu udah gue wanti-wanti, jangan sampai kena ya. Last minute mau sesar lu baru kena. Mau gimana lagi? Ya udah deh katanya, oke. Jadi gimana dong dok? Lo harus tunggu lagi sampai minggu depan. Karena waktu itu kan masanya kan 14 hari ya. Lo harus tunggu lagi sampai minggu depan, kira-kira baru udah negatif baru bisa sesar katanya. Nah, saya pikir begini kan, di kepala saya cuma begini. Tadinya kan sesar tanggal 8, tunggu minggu depan. Karena tanggal 13 dong. Ya masa anak gue lahir tanggal 13 kan kayaknya gak elok banget gitu ya. Tanggal 13, udah bagus-bagus pilih tanggal 8. Nah Tuhan baik. Di masa-masa awal tahun baru itu sampai di tanggal 8 Januari 2021 dia kesakitan. Kenapa? Karena ternyata si baby itu udah masuk ke tulang yang ke bawah itu. Jadi dia udah
aduh kesakitan, udah marah-marah mulu kan gitu kan. Dia marah-marah juga, dia senewan juga, kita di rumah jadi senewan semua satu rumah kan gitu kan. Akhirnya kita putusin untuk cari bantuan. Waktu itu dapat enak ngomongnya kali di depan forum. Dapat telepon, kita bayar 2,5 juta, and then masuklah. Begitu masuk sampai di rumah sakit, kita masih pikir bahwa dia harusnya kan masih tunggu sampai negatif baru bisa sesar. Begitu masuk rumah sakit saya bilang sama dia, lu ngomong lah sama dokter lah, gue udah di rumah sakit gitu. Terus dia WA dokter, dok saya udah di rumah sakit nih, itu tanggal 8. Terus dokter bilang begini, lah kenapa gak ngomong udah di rumah sakit? Itu udah jam berapa? Malam ya, jam 12 malam, itu jam 12 malam. Iya. Terus dia bilang gini, itu menuju tanggal 9. Terus dia bilang gini, ya udah deh, besok aja langsung gue black lu katanya gitu. Akhirnya tanggal 9. Puji Tuhan gak jadi tanggal 13. Tanggal 9, masih bagus 9 bulan 1, 2021. Nara lahir, anak kedua kami ada di situ, dua-duanya anak kami. Waktu itu saya berpikir juga begini, karena masa-masa itu lagi masa-masa sulit, gimana ya cara saya bayar rumah sakit ya. Harusnya kalau saya hitung mungkin butuh sekitar 30 sampai 33 juta di masa itu ya. Itu pun kami ambil kelas 2. Ya ini, saya udah bilang, karena Tuhan membawa kami dari awal untuk memelihara kami di masa-masa kesesakan. Di tahun 2021 awal itu, setengah dari biaya yang harus dikeluarkan itu ditanggung sama Kemenkes. Kami harusnya bayar sekitar total, kalau sama uang dia COVID dan lain-lain itu sekitar 40 jutaan, itu ditanggung 40 bahkan 50 lebih ya. Ada ditanggung 20 sampai 30 juta, 20 juta lebih ya. 20 sampai 30 juta lebih ya. 20 sampai 30 juta lebih dari Kemenkes, sehingga kita cuma keluar kurang lebih sekitar 20 juta hanya untuk biaya tindakan sesar dan obat-obatan dan untuk sinar biru waktu di sinar karena kuning. Sekitar 20 juta. Itu bahkan biaya lebih murah daripada ketika ngelahirin anak pertama. Anak pertama kami keluar kurang lebih total sekitar 23-24 juta. Anak kedua malah jauh lebih murah. Saya bilang puji Tuhan. Waktu itu kami baru siapkan uang juga kurang lebih sekitar seperti itu. Bisa dibayar semuanya. Baik. Puji Tuhan. Saya lihat, wow dahsyat sekali. Hari demi hari Tuhan terus pelihara kami dengan baik. Di tahun 2021 juga sama. 2021 itu, ini masih banyak nih. Saya masih bisa 2 jam ke depan masih tahan ya teman-teman. Enggak bohong, bercanda. Sedikit lagi. Sekali lagi, orang bilang bahwa masa-masa pandemi masa-masa sulit, buat kami masa-masa berkat. Di tahun 2021 atas kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan kami untuk ambil rumah di mana orang-orang semua setengah mati, ambil rumah. Beberapa teman bilang, gila ya orang kok pada kesusahan semua, lu kayaknya enggak. Susah, sebenarnya bukan susah sih, tapi kayak enggak, karena emang Tuhan udah siapin aja gitu. Tuhan udah kasih berkat gitu ya. Tuhan kasih berkat. Bahkan semakin hari Tuhan kasih hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Wish di tahun 2021 saya bilang sama Tuhan, saya mau minta rumah, saya mau minta mobil, mau minta bisa jalan-jalan apa segala macam. Tuhan penuhi, tahun 2022 saya minta lagi, Tuhan penuhi beberapa. Tapi entah kenapa di tahun 2023 ini ketika kemarin Koweni bilang, coba tulis wishnya. Saya bingung saya mau nulis apa loh. Kenapa? Karena saya rasa Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Luar biasa. Kayak saya gak perlu minta apa-apa lagi sama Tuhan. Tuhan tuh udah siapin hal yang indah. Nah buat teman-teman yang mungkin hari ini berada di dalam masa-masa kesesakan atau masa-masa kesulitan, saya mau encourage teman-teman. Kalau Tuhan yang kita sembah sama-sama gak pernah tinggalin saya, gak pernah tinggalin kami, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau teman-teman berjalan sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita semua. Amin. Semoga memberkati, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Diberkati oleh kesaksian teman-teman. Yakinlah dan percayalah Tuhan yang akan selalu menolong kita. Amin. Amin. Mari teman-teman kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Mari saya undang setiap jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Firman-Mu Saya serahkan kepada pembicara. ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Allah Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin kebaktian kami Bapa dari awal sampai pertengahan. Banyak kesaksian yang kami dengar Bapa, begitu indah ya Bapa kalau kami berjalan bersama-Mu. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau kiranya memimpin dan berkati Bapa. Engkau urapi hamba-Mu ya Bapa yang tidak ada apa-apanya, biarlah dapat berguna Bapa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan renungan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom, selamat malam. Malam ini saya akan membawakan renungan firman Allah dengan tema berjalan bersama Tuhan. Itu kita dapat baca di dalam Yesaya 45 ayat 2 sampai 3. Yesaya 45 ayat 2 sampai 3. Akan saya bacakan. Yesaya 45 ayat 2 sampai 3.
Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Rekan-rekan BIC, kita sekarang memasuki awal Januari dalam tahun 2023. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya pada tahun 2023 ini. Banyak orang mengatakan tahun 2023 ini banyak resesi, banyak perusahaan-perusahaan yang hengkang dari Indonesia. Tapi sebenarnya tidak ada orang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2023. Semua orang tidak ada yang tahu. Yang kita dengar tahun ini akan terjadi resesi besar-besaran. Berbagai-bagai hal lainnya yang mungkin membuat kita menjadi khawatir. Apalagi para pengusaha tentunya pasti khawatir dengan berita-berita yang didengar. Tetapi berjalan dengan menggunakan kekuatan sendiri tentunya tidak dapat kita lewati tahun 2023 dengan yang dikatakan banyak resesi ini. Kita hanya dapat berjalan dan mampu mengarungi tahun ini jika melihat kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan terjadi nantinya dengan pimpinan Tuhan. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan kita taruh di paling depan, kita hanya mengikuti dari belakang, semua permasalahan kita akan teratasi. Oleh sebab itu saya ingin katakan bahwa mengarungi tahun 2023 kita sangat memerlukan Tuhan. Sebab hanya dengan berjalan bersama Tuhan, tahun yang berat sekalipun dapat kita lewati. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, apapun yang terjadi kita dapat lewati. Asal kita mau berserah kepada Tuhan. Jangan kita yang mengatur Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang mengatur kita. Berjalan bersama Tuhan, tahun yang berat sekalipun dapat kita lewati dengan pertolongan dari Tuhan. Pastikan engkau memasuki tahun 2023 dengan Yesus menjadi penuntun jalan hidupmu. Jadi kita memasuki tahun 2023 dengan kepastian bahwa Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, siapa sih kita ini? Kita ini hanyalah manusia yang sekali kena penyakit aja udah susah kan. Jadi marilah kita mau dituntun oleh Tuhan. Apa arti dari berjalan bersama Tuhan? Artinya melangkah dalam iman. Jadi berjalan bersama Tuhan itu adalah artinya melangkah dalam iman. Bersatu dengan Tuhan selama kita hidup. Jadi biarlah selama kita masih hidup, kita mau bersatu dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan yang akan mengaturnya. Tuhan yang akan menolong kita. Berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Karena Tuhan sangat sanggup melindungi langkah hidup kita. Kadang manusia itu mempunyai sikap yang sombong. Manusia pikir dia dapat melakukan segala sesuatunya dengan dirinya sendiri. Tanpa pertolongan Tuhan. Manusia pikir Tuhan tidak dapat menolong. Jadi manusia pikir kita mau ngapain minta bantuan Tuhan. Tuhan tidak bakal menolong. Apalagi kita tidak tahu, kita belum pernah lihat Tuhan. Jadi mana mungkin, itulah pikiran manusia. Tapi kalau kita mau ditolong Tuhan, kita utamakan Tuhan. Kita yakin Tuhan itu ada. Saya katakan kepada rekan-rekan BSI, Tuhan sangat-sangat mampu melakukan segala sesuatu. Baik dalam hidup kita, dia terlalu sanggup memberikan pertolongan. Jadi Tuhan benar-benar sangat-sangat sanggup. Apapun yang kita butuhkan, apapun permasalahan kita bawa kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong, asal kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia terlalu sanggup memberikan pertolongan karena Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Jadi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Selalu berhasil. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dan saya tidak akan meninggalkan engkau dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Tuhan akan memberikan jalan yang terindah asal kita mau berjalan bersama Dia. Jadi pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terindah asal kita mau Tuhan yang memimpin. Kita akan baca dalam Yesaya 45 ayat 1. Yesaya 45 ayat 1 saya akan bacakan.
Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan meluncuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Allah dalam kuasanya dan kedaulatannya memilih Raja Kores yang adalah raja orang kafir, agar rencana Allah bagi umat kepunyaannya bangsa Israel itu dapat terlaksana. Kalau kita lihat, Raja Kores ini adalah orang kafir, tapi Tuhan masih memberkatinya. Apalagi kita adalah orang-orang yang percaya, anak-anak pilihan Tuhan, tentu lebih diberkati. Apa yang terjadi ketika kita berjalan bersama Tuhan? Poin yang pertama, menerima perlindungan Tuhan. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan menerima perlindungan Tuhan. Kita akan baca di dalam Yesaya 45 ayat 2. Yesaya 45 ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ayat yang kita baca mengatakan aku di sini hanya besar ya. Jadi Tuhan sendiri hendak berjalan di depan kita. Ini yang tadi kita baca, firman yang kita baca tadi. Jadi Tuhan sendiri hendak berjalan di depan kita. Berarti Tuhan yang terlebih dulu berjalan memimpin kita. Bukan kita yang memimpin Tuhan, tapi Tuhan berjalan di depan kita. Dia yang akan memimpin kita. Tantangan itu diibaratkan seperti gunung-gunung, pintu tembaga dan palang-palang pintu besi. Dari tiga hal ini sangat mengisyaratkan sebuah hal yang kuat dan sangat sulit untuk dikalahkan jika hanya dengan kekuatan manusia. Jadi ada gunung-gunung, pintu-pintu tembaga, palang-palang besi. Jadi itu adalah satu halangan yang sungguh-sungguh luar biasa. Namun jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Berjalan di depan kita, maka hal-hal tersebut atau tantangan sebesar apapun bukanlah menjadi sebuah masalah yang terlalu sulit yang tidak dapat kita hadapi. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan dapat mengatasinya. Sebab Allah lah yang berjalan di depan kita, bukan kita berjalan di depan Allah. Persoalannya, maukah kita hidup dipimpin oleh Allah? Ini masalahnya. Maukah kita dipimpin oleh Allah? Karena kadang-kadang manusia itu terbalik, dia mau memimpin Allah. Karena seringkali dan patut diakui kita sering berjalan di jalan yang kita sukai. Dan meminta Tuhan turut serta di jalan itu. Jadi kita tidak mau berjalan di jalan yang susah, tapi kita minta Tuhan tolong kepada kita. Jadi kita yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kita. Sedangkan jika Tuhan mau kita berjalan di jalan yang Tuhan rancangkan untuk kita, kita sering menolak dan berbalik dari jalan Tuhan. Jadi Tuhan sudah kasih tahu kepada kita, nih kamu jalannya ke sini. Tapi kadang-kadang kita berbalik. Kita tidak mau mengikuti jalannya Tuhan. Kita mau mengikuti jalan dengan keinginan kita sendiri. Hanya berjalan bersama Tuhan dan tetap hidup di jalannya, maka kita akan menerima perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Asal kita mau hidup dan berjalan bersama Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada dalam kita. Bahkan perlindungan yang diberikan Tuhan dalam ayat yang kita baca adalah janji sepihak daripada Tuhan. Artinya kita tidak meminta pun, asalkan kita mau tunduk kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan tunduk kepada firman-Nya, dengan berjalan bersama Tuhan, maka kita menerima pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan sudah mau menuntun kita, Tuhan sudah mau berjalan di depan kita, marilah kita mengikuti jalan Tuhan agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Apa yang terjadi ketika kita berjalan bersama Tuhan? Ini poin yang kedua. Menerima pemeliharaan Tuhan. Dalam Yesaya 45 ayat 3, akan saya bacakan. Yesaya 45 ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namaku. Jika Tuhan memanggil kita, maka perjalanan yang penuh rintangan atau resiko apapun akan teratasi. Apa yang terjadi di tahun 2023 kita tidak tahu, tetapi Tuhan melakukannya supaya kita sadar
bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas setiap kehidupan umat manusia. Bukan manusia yang mengatur Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur segalanya. Dengan cara yang ajaib pertolongan itu datang. Jika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan Yesus sangat berkuasa. Bahkan Tuhan Yesus juga dekat dengan kita. Tuhan Yesus melihat pribadi, lepas pribadi dari kita. Tuhan melihat kita, pribadi-pribadi kita. Dia adalah penolong, penyembuh, juru selamat kita. Dia tidak jauh, dia hanya sedekat tarikan napas kita. Jadi Tuhan itu tidak jauh, hanya setarik napas kita. Kita bernapas, jadi Tuhan tidak jauh. Inilah pemeliharaan Tuhan bagi kita. Harta benda yang terpendam dalam kekayaan yang tersembunyi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Janji pemeliharaan Allah mengungkap sesuatu hal terlebih bernilai lebih daripada apa yang akan diperoleh dalam hidup ini. Seperti harta ataupun kelimpahan. Namun pemeliharaan Allah dalam hidup kita perlu dipastikan. Rekan-rekan BSC menemukan kasih Allah yang melimpah di dalam hidup kita. Jadi kita harus, rekan-rekan BSC harus menemukan kasih Allah yang melimpah di dalam hidup kita. Sehingga semua yang kita miliki dalam hidup ini tidak dapat menggantikan Yesus sebagai yang paling bernilai dan berharga di dalam setiap hidup kita. Saya punya teman dokter pernah bercerita, dia bilang, kita ini hidup hanya sementara. Dan kalau Tuhan sudah memanggil, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dia bilang, karena dia sering, dia dokter kandungan, dia sering melakukan menolong orang untuk melahirkan. Dia bilang gini, kalau bayi itu lahir, tangannya pasti menggenggam, dia bilang. Saya bilang, masa sih? Iya, dia bilang tangan menggenggam. Apa artinya? Itu anak katanya, dia mempunyai kekuatan atau keinginan untuk menggapai dunia. Tetapi kalau tiba saatnya Tuhan memanggil, dia akan melepaskan genggaman itu. Berarti apa? Dia berserah katanya. Jadi meskipun sekaya apapun, sehebat apapun, manusia itu tidak ada artinya. Kita akan pulang ke rumah Bapak tidak membawa apa-apa. Tidak ada satupun yang kita akan bawa. Di tahun yang baru ini, kita haruslah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi di tahun yang baru ini kita marilah kita mulai lebih sungguh-sungguh, lebih bergiat di dalam Tuhan. Kita mau melangkah, berjalan bersama Tuhan. Karena kalau kita berjalan bersama Tuhan, segala persoalan, masalah, apapun yang kita hadapi, akan Tuhan singkirkan. Seperti tadi, gunung-gunung, pintu-pintu tembaga, dan palang-palang besi Tuhan singkirkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Banyak orang mengatakan tahun 2023 ini akan banyak resesi. Tetapi jika kita mau berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yakinlah dan percayalah, Tuhan akan menyiapkan jalan bagi kita, asal kita mau percaya. Jalan yang terindah, jalan yang penuh berkat, asal kita mau berjalan bersama Dia. Jangan kita mengesampingkan Tuhan, tapi kita berjalan bersama Dia. Biarlah Tuhan berjalan di depan, kita hanya mengikuti dari belakang. Karena kita tahu segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita adalah indah. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Bapa, inilah doa kami Bapa. Biarlah kami selalu dekat pada Engkau Bapa. Biarlah Engkau saja yang berjalan di depan dan kami mengikuti Engkau. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau juga yang memimpin Bapa. Rekan-rekan BSC Bapa, Engkau yang berkati mereka Bapa. Biarlah Bapa di tahun ini Bapa, mereka lebih giat, lebih serius untuk datang memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau gerakkan hati mereka Bapa. Engkau ajak mereka Bapa untuk lebih takut kepada Engkau. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus atas semua firman yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu menjadi remah buat kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa atas semua berkat-Mu. Kau juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kosemi untuk firman Tuhannya. Berikut saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan.
Saya nggak kelihatan. Oke, yang pertama Kamis depan akan ada ibadah BIC lagi. Cijeni. Oke, di sini lagi di GPDI Sahabat Alat jam 19.30. Yang kedua, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui grup WhatsApp dan juga sosial media BIC. Jadi buat teman-teman itu ada Instagram, YouTube, dan Facebook, boleh di-add semuanya. Jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dan dimulai dari Senin malam pukul 10 sampai dengan Selasa pukul 3 sore. Welcome. Ada teman baru nih, Thomas Bali dan Lesi. Saya boleh, teman-teman yang baru ini boleh berdiri. Biar kalian bisa menyambut. Selamat datang buat teman-teman baru. Kalau belum ada tempat ibadah, boleh bergabung lagi minggu depan tempat ini. Selanjutnya, ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Natalia, Yohanes, Jevelyn, dan Jacqueline. Waktu itu usia pernikahan kita sudah 12 tahun. Saat itu sudah memasuki usia 1,5 tahun pernikahan. Kebetulan waktu ikut tuh belum menikah. Kita lagi ikut PPN dan kebetulan diajak dan kita ikut juga. Pergumulannya dalam menghadapi pasangan saat menghadapi masalah atau konflik di mana ada perbedaan-perbedaan yang timbul. Contohnya hanya dalam hal pendapat, kebiasaan, pola asuh keluarga, dan lain-lain. Pergumulan yang kita hadapi waktu awal pernikahan, kita menghadapi tradisi dari keluarga masing-masing yang berbeda, sehingga terjadi konflik yang berlarut-larut gara-gara mengalami perbedaan-perbedaan itu. Kalau untuk pergumulan sih itu lebih ke saya pribadi ya, karena kan keluarga saya kan agak kurang baik. Jadi untuk ke jenjang pernikahan itu agak buat takut dan nggak pede. Pembicaranya punya banyak kesaksian dalam pernikahan mereka. Jadi kita mau sama-sama belajar dari mereka. Ya, itu sesi yang menarik yang pada saat ikut letret itu. Pada acara romantic dinner dan janji pernikahan. Awalnya sih karena diajak, tapi dalam hati kita masing-masing mau ada perubahan di dalam pernikahan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sesi paling berkesannya romantic dinner dan komitmen. Kalau untuk ikutnya itu karena kita penasaran di retret pernikahan, jadi kita ikut. Sesi yang berkesan itu pas di gala dinner. Harapan kita untuk bisa lebih banyak lagi pasangan-pasangan BIC yang belum pernah ikut letret, untuk ikut letret dalam letret kedua ini, supaya mereka untuk sama-sama belajar dan diberkati dalam pernikahan. Kita berdua berharap untuk pasutri yang kedua ini kita dapat pembelajaran lagi yang baru, yang mungkin masih perlu banyak yang kita pelajari. Harapan kita sih untuk retret pasutri kedua itu agar setiap pasutri bisa mengenal pasangannya masing-masing dan juga hubungan pasutri semakin lebih hangat. Kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang sederhana karena melingkupi dua orang yang berbeda dengan dua jenis karakter yang berbeda dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Banyak pernikahan mengalami kehancuran dan perceraian karena tidak mengerti arti pernikahan yang sesungguhnya. Bahkan pernikahan anak Tuhan pun, orang Kristen pun mengalami kehancuran. Untuk itu, kami dari komunitas Bless Impact Community, BIC, mau membangun pernikahan
pernikahan yang kuat, utuh, dan diberkati Tuhan. Dan komunitas BIC akan mengadakan seminar dan retret tentang pernikahan untuk memperlengkapi pasutri memiliki pemahaman yang benar arti pernikahan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lewati kesempatan ini. Mari daftarkan dan ikuti seminar dan retret pasutri ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya minta waktu sebentar ya, walaupun sudah agak malam. Seperti yang terlihat di slide ini ya, teman-teman bisa melihat bahwa kita akan mengadakan retret. Ini retret pasutri yang kedua. Jadi kalau mungkin ada yang pernah ikut retret pasutri pertama, banyak kali ya ikut lah ya, pasti angkat tangan ya. Diberkati, amin. Mau diberkati lagi? Nah kalau mau diberkati lagi teman-teman, mari ikuti retret ini gitu ya teman-teman. Karena saya juga yang pertama kali ikut retret dan diberkati ya retret pasutri yang pertama. Kalau saya boleh share sedikit, bukan kesaksian sih. Kalau kesaksian kemarin istri saya udah kesaksian, mengingat waktu, menurut saya ada 3 hal teman-teman yang mengapa teman-teman patut mengikuti retret ini khususnya untuk pasangan suami istri ya. Yang pertama menurut saya inilah kebutuhan kita. Karena kalau kita bicara di tempat ini kita kan bicaranya hanya bisa hal-hal yang umum ya. Tapi kalau teman-teman nanti ikut retret kita akan bisa terbuka berbicara tentang masalah komunikasi suami istri, mendidik anak, keuangan ya kita akan bisa saling terbuka teman-teman ya. Dan saya percaya kalau kita semua terbuka disitulah awal pemulihan. Amin. Mau keluarga-keluarga kita dipulihkan, keluarga kita kuat. Kalau gitu jangan tunda-tunda lagi teman-teman. Mari ikuti retret ini ya. Dan kedua saya percaya juga ini akan memberkati kita. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan pasangan-pasangan yang sesama teman-teman kita ya. Jadi kita akan bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi tanpa berpanjang-panjang jangan ditunda-tunda teman-teman. Segera daftarkan ya teman-teman ya untuk retret ini. Harinya pun kita set di hari libur sebenarnya teman-teman. Tanggal 18 sampai 19 ya. Jadi 18 sampai 19 itu retretnya. Ada seminarnya ya kita terus juga mewajibkan teman-teman ikut juga seminar tanggal 11. Karena itu akan adalah rangkaian acara. Ya dan saya percaya dan jadi kerinduan kita bersama. Kalau kita pernikahan kita kuat, keluarga kita kuat. Amin teman-teman. Kalau keluarga kita kuat, saya percaya bahwa kita akan mudah untuk boleh jadi berkat di mana saja kita berada. Itu aja. Jangan lupa juga untuk biayanya ialah 500.000 saja per orang. Tapi kalau teman ya 500.000 saja per orang ya dengan investasinya ya jangan lupa teman-teman tapi dengan apa yang akan kita dapatkan pengalaman, tips-tipsnya dalam pernikahan ya mungkin belum semua tentu orang dapat itu ya. Jadi mari sama-sama teman-teman sekali lagi saya undang untuk bersama-sama ikut di dalam retret ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke. Seluruh panitia retret pasutri setelah ibadah boleh berkumpul dengan Ko David. Selanjutnya bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa bisa menghubungi tim doa BIC dengan nomor yang sudah tertera di layar. Ya itu saja pengumuman teman-teman. Kita mau mengakhiri ibadah ini kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama menaikkan pujian.
yang layak dipuji dan disembah. Dan Engkaulah yang kami puji dan kami sembah di ibadah ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau hadir di ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau memberkati ibadah ini. Ibadah ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Di mana Engkau hadir di tempat ini. Engkau sudah berfirman kepada kami. Oh, ketika kami mau berjalan bersama dengan Engkau, maka kami akan dipelihara dan dilindungi Engkau. Tuhan, hamba berdoa untuk Kosemi Tuhan, wakil gembala kami. Tuhan urapi dia lebih dan lebih lagi. Pakai dia dengan luar biasa untuk menjadi berkat di gereja lokal kami ini. Dan membimbing kami lebih dekat kepadamu. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami senior Om Paul dan Tante Paul. Kami berdoa dan mengurapi Bapak Gembala kami. Kami mohon kepadamu, biar kasih setiamu tetap berlaku atas Bapak Gembala kami. Kekuatan, kesehatan, hikmat melimpah dalam kehidupan Bapak Gembala kami, Om Paul dan Tante Paul. Kami percaya tuntunanmu akan tetap berlaku ke atas gembala kami. Amen. Dan Tuhan, hamba berdoa untuk Kau memberkati para pelayanmu yang mengambil bagian pada malam hari ini. Apapun jenis pelayanan yang mereka ambil, singer, pemain musik, LCD, Asyar, apapun juga, hamba berdoa Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Dan ada teman-teman kami yang baru Tuhan, ada 2 orang teman, Thomas dan Lacey, hamba menyambut mereka di dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih setia Tuhan mengikat mereka menjadi satu saudara di dalam Tuhan di komunitas BIC ini. Dan ada teman-teman yang berulang tahun, hamba berdoa sebagaimana Engkau memberkati mereka tahun yang lalu, tahun ini Engkau pun memberkati mereka dan bahkan lebih dan lebih lagi. Untuk persembahan hamba jamaah dalam nama Yesus, Engkau memberkati apa yang kami tabur, kami akan tuai berkelipatan kali ganda sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Untuk doa berkat, Tuhan akan berdoa buat kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima saatnya kita akan berpisah satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu dalam kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Bapa atas urapan-Mu buat kami semua. Rekan-rekan Besi, tiba saatnya kita akan berpisah. Mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang telah kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.